Oke, kita lanjut ke bab 4 yaitu erupsi gunung api. Nah, erupsi gunung api itu adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi, baik sampai ke permukaan atau ekstrusi maupun hanya menerobos hingga dekat permukaan atau infusi dangkal. Ekstrusi itu menghasilkan batuan beku luar atau piroklastika, sedangkan yang intrusi dangkal itu membentuk batuan beku terobosan dan kadang hanya mengeluarkan gas vulkanik. Keduanya termasuk erupsi gunung api jika terjadi di lingkungan vulkanik dan berasosiasi dengan batuan ekstrusif. Jika intrusif hanya menembus batuan non-vulkanik tanpa hubungan dengan batuan intrusif, maka belum tentu termasuk hasil erupsi gunung api. Selain itu, sebagian magma bisa keluar ke permukaan, sementara sisanya tertahan di bawah membentuk sumbat lava atau leher gunung api atau volcanic next. Untuk klasifikasi erupsi berdasarkan asal-usul bahan penusnya, itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada erupsi magmatik atau magmatic eruption adalah erupsi yang menghasilkan bahan padat berasal langsung dari magma atau primary eruptive product. Yang kedua itu ada erupsi freatik atau hidroklastika adalah letusan akibat interaksi antara magma panas dan air tanah yang menghasilkan uap air dan gas bertekanan tinggi. Letusan ini hanya mengeluarkan gas dan uap air sedangkan bahan batuan lama di sekitarnya bukan dari magma baru. Selain itu, ada letusan sekunder yaitu letusan yang terjadi ketika material panas dari gunung api bereaksi dengan air permukaan seperti hujan, sungai, atau laut. Yang ketiga itu ada letusan freatomagmatis, adalah letusan campuran antara freatik dan magmatis, di mana bahan yang dilontarkan berasal dari batuan lama dan sebagian kecil dari magma. Letusan ini terjadi ketika magma panas berinteraksi dengan air tanah, air laut, dan atau air danau, membentuk uap bertekanan tinggi yang menyebabkan suatu ledakan. Perbedaannya dengan letusan freatik ialah pada freatomagmatis terdapat material magma yang ikut terlontar. Biasanya urutan aktivitas gunung api setelah lama tidak aktif dimulai dari letusan freatik ke freatomagmatik lalu magmatis. Lanjut ke klasifikasi erupsi berdasarkan sifat kegiatannya, itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada erupsi lelehan atau effusive eruption, adalah keluarnya magma secara meleleh atau meleler. Hasil kegiatan berupa batuan beku luar yang dapat membentuk aliran lava atau kubah lava. Bentuk bentang alam gunung api besar yang dihasilkan oleh erupsi lelehan adalah gunung api perisai. Contohnya di gambar itu ada kubah lava Gunung Merapi di utara kota Yogyakarta di Jawa Tengah. Yang kedua itu ada erupsi letusan atau explosive eruption atau erupsi eksplosif, adalah keluarnya magma secara terus-menerus. Erupsi letusan ini menghasilkan bahan plastika berupa bahan fragmental, hamburan, pecahan, kepingan, atau serpihan. Gunung api dengan ukuran butir beragam dari halus sampai kasar. Perbedaan antara bom gunung api dengan bom gunung api terletak pada bentuk butir, tekstur permukaan, dan struktur pendinginan. Ah, untuk perbedaannya, untuk yang vulkanik itu berbentuk membulat, bertekstur kasar, terbentuk dari magma encer, basal, sampai andesit. Untuk yang blok vulkanik itu bersudut tajam, bertekstur halus, terbentuk dari magma kental, andesit, sampai riolit. Untuk di gambar ini, erupsi secara letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda di Provinsi Lampung. Yang ketiga itu ada kombinasi erupsi efusif dan eksplosif. Adalah erupsi berselang-seling antara lelehan efusif dan letusan eksplosif. Terjadi selama waktu istirahat antara satu erupsi dengan erupsi berikutnya. Bisa singkat hingga ribuan tahun. Umumnya diawali dengan erupsi eksplosif lalu berangsur menjadi efusif yang menghasilkan aliran lava atau kubah lava. Bentuk gunung api yang dihasilkan adalah kerucut komposit atau stratovolcano atau gunung api jamak yang terbentuk dari lapisan bergantian antara lava dan material piroklastik.
yang pernah mengalami kombinasi erupsi efusif dan eksplosif itu adalah Gunung Merapi di Jakarta. Untuk klasifikasi erupsi berdasarkan lokasi itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada erupsi pusat atau central eruption. Apabila erupsi terjadi di kawah pusat yang biasanya terletak di puncak kerucut gunung api utama. Contohnya itu yang pernah terjadi di Gunung Kelut. Yang kedua itu ada erupsi lereng atau flank eruption. Bila erupsi terletak di lereng kerucut gunung api utama, dalam hal ini jika erupsi terjadi pada satu titik tersebut disebut dengan erupsi terminal. Sedangkan kalau erupsi terjadi pada beberapa titik yang membentuk valurusan itu disebut dengan erupsi celah atau erupsi linier atau lateral eruption atau fissure eruption. Contohnya yang pernah itu di Gunung Isoma di Jepang. Yang ketiga itu ada erupsi eksentris atau eccentric eruption. Bila letak erupsi di luar tubuh gunung api utamanya, erupsi ini dapat berada di kaki atau dataran di sekitar gunung api utamanya. Contohnya yang pernah itu di Gunung Slamet. Nah, mekanisme erupsi. Mekanisme erupsi gunung api ditentukan oleh tekanan gas dan sifat magma. Magma yang bertekanan gas tinggi akan menghasilkan erupsi letusan atau eksplosif. Sedangkan magma dengan tekanan gas rendah cenderung menghasilkan erupsi lelehan atau efusif. Magma basa yang bertemperatur tinggi memiliki kandungan gas rendah sehingga erupsinya bersifat tenang. Sementara magma menengah hingga asam keluar secara lelehan tanpa letusan. Erupsi letusan terjadi dengan tekanan kuat yang mendorong magma ke permukaan secara vertikal, menghasilkan kolom erupsi yang terdiri dari gas thrust dan konvektif thrust. Sebaliknya, pada erupsi efusif, magma mengalir lambat membentuk aliran atau kubah lava. Nah, di gambar sebelah apa ya? Di, ga- di gambar skema perbedaan erupsi letusan itu yang kiri yang menghasilkan bahan piroklastika dengan erupsi lelehan sebagai akibat terjadinya degasing sehingga membentuk kubah lava. Yang kan itu adalah erupsi lelehan. Tipe erupsi gunung api. Berdasarkan kejadian yang khas pada suatu gunung api, erupsi gunung itu dikelompokkan menjadi beberapa. Itu ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Vulcano, terus tipe Pliny, tipe Ultra Pliny. Ini untuk gambar dari jenis-jenis erupsi gunung api. Lanjut. Yang pertama, erupsi Hawaii merupakan jenis erupsi yang paling lemah dan umumnya menghasilkan aliran lava basal yang sangat encer dengan kandungan gas rendah. Erupsi ini muncul ketika rekahan dan diawali oleh sumber lava mancur atau lava fontaine. Ketika tekanan berkurang, lava mengalir perlahan keluar dari kawah, membentuk aliran lava luas di permukaan. Contohnya yang pernah itu di Gunung Kilauea di Hawaii. Yang kedua, itu ada erupsi Stromboli, ditandai dengan letusan yang terjadi berulang-ulang dengan jeda waktu antara 1 detik hingga beberapa jam. Letusan ini berasal dari kolom magma di dekat permukaan dan pada malam hari terlihat seperti kembang api atau mercon. Bahan yang terlontar berupa bom vulkanik, lapilis skoria, dan abu vulkanik. Tipe Stromboli ini memiliki sebaran lontaran lebih luas, kolom erupsi lebih tinggi, serta menghasilkan banyak abu dan lapili. Meskipun lebih sedikit menghasilkan air mata dan rambut pele yang merupakan gelas vulkanik. Contohnya itu yang pernah erupsi ini tuh ada anak Krakatau, Gunung Etna Oktober, dan Gunung Paricutin dan Gunung Stromboli. Yang ketiga itu ada erupsi Merapi diawali dengan keluarnya magma kental yang membentuk kubah lava di puncak gunung karena posisinya di lereng miring. Kubah lava ini menjadi tidak stabil dan mudah longsor. Longsoran tersebut menghasilkan awan panas atau aliran piroklastika yang dikenal sebagai guguran kubah lava. Pola erupsi seperti ini sangat khas pada Gunung Merapi di Indonesia dan menjadi contoh klasik erupsi bertipe guguran kubah. Empat erupsi tipe Pele ditandai dengan
berbentuknya sumber lava keras di dalam kawah yang menahan tekanan gas magma di bawahnya. Ketika tekanan semakin tinggi dan tidak mampu menembus sumber lava, letusan terjadi secara terarah atau direktif blast ke salah satu sisi gunung. Letusan ini menghasilkan aliran plastika ke satu arah yang disebut blowing avalanche atau blowing cloud. Tipe ini pertama kali diidentifikasi pada Gunung Pele di Martinique dan dikenal karena letusan yang sangat destruktif. Yang kelima, itu ada erupsi tipe St. Vincent yang dikelilingi dengan explosi yang sangat kuat, dengan beban kolom erupsi tinggi serta penyebaran material pirastika secara luas. Fase awalnya itu mirip dengan tipe Pele di mana magma kental menutup saluran erupsi sehingga menahan tekanan gas di bawahnya. Namun ketika tekanan akhirnya lepas, terjadi sebuah ledakan besar yang menghasilkan awan panas serta dapat plastik tebal di setiap gunung. Contoh klasik tipe ini di Gunung Sauvire, St. Vincent di Kepulauan Karibia. Nama erupsi tipe St. Helens merupakan kombinasi antara letusan eksplosif dan longsoran besar yang menyebabkan dan tubuh gunung utuh membentuk kaldera tertentu di arah samping. Prosesnya biasanya diawali dengan akumulasi tekanan gas dan magma di bawah permukaan yang menyebabkan pembengkakan lereng gunung. Ketika tekanan tidak tertahan, lereng runtuh dan muncul letusan terarah atau direktif blast yang sangat dahsyat. Contohnya di Gunung Helens di Amerika Serikat. Indeks gunung, langsung gunung api. Eh, ini memperkenalkan indeks gunung api sebagai ukuran untuk menilai besar kecilnya satu letusan gunung api skala Faye bagian dari 0 hingga 8, di mana V0 menunjukkan erupsi lelehan atau non eksplosif, sedangkan Faye 9 menggambarkan tingkat letusan dari lemah hingga besar. Jika Faye dari 5, letusan dikategorikan sebagai sangat besar dan ciri volume lontaran yang besar, kolam erupsi yang tinggi serta durasi letusan yang lebih lama. Di Indonesia contoh gunung yang pernah adalah Gunung Tambora. Ini adalah indeks letusan gunung api atau vulkan eksplosif, indeks V yang menurut Newhall dan Self. V nilai 0,2 itu ketinggian kolam erupsi dihitung dari atas kawah, sedangkan yang bernilai 3,8 itu di atas muka air laut. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan skala indeks letusan gunung api V, vulkanik eksplosif, indeks dari 0 sampai 8 yang menggambarkan tingkat kekuatan letusan berdasarkan volume material yang dikeluarkan. Yang 0 sampai 1 itu erupsi kecil atau non eksplosif lain lava seperti di Mono Inyo Crater. 2,3 itu letusan sedang, 4,5 itu letusan besar seperti Gunung St. Helens, terus 67 itu letusan sangat besar contohnya di Pinatubo, yang 8 itu letusan super kolosal seperti Yellowstone dan Long Caldera. Semakin tinggi nilai V-nya, semakin besar pula volume lontaran dan tinggi kolam abu dan dampak globalnya juga makin besar. Itulah penjelasan terkait yang next ini. eh dari data statistik ini tuh sendiri, hubungan antara eksplosif eksplosivitas dengan intensitas waktu tenang atau masa istirahat gunung api. Pada letusan lemah, fase 0,2, lemah itu V0 sampai 2. Waktu istirahat umumnya itu berlangsung antara 1 sampai 10 tahun, sedangkan V3 dan 4 adalah masa tenang yang sebagai besar bervariasi antara 1 sampai 100 tahun. Pada letusan sangat besar, V5 sampai 6, itu periode istirahatnya berlangsung yang sangat panjang, itu lebih dari 100 tahun. Penelitian ini berlangsung sangat panjang, gitu. Ah, apabila sering terjadi erupsi atau letusan, maka hal itu tidak memungkinkan terjadinya akumulasi gas yang bertambah besar. Sebaliknya, jika gunung api sedang mengalami istirahat sangat panjang, maka magma di bawah gunung api dapat aktif dan mengalami diversi lanjut, menghasilkan gas gunung api semakin lama semakin terakumulasi dalam jumlah besar dan tekanan sangat kuat sehingga pada akhirnya akan dapat menghasilkan letusan yang sangat dahsyat. Nah, untuk singkatnya, uh, dari bab 4 tuh seperti itu. Kita lanjut ke bab yang ke-5.